Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 23 Mei 2025. Kali ini bersama saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto sumbang 34 sapi kurban ke Sumut. 17 ABK kapal ilegal fishing usai diperiksa di Lanal Nias. Bermodus uang parkir, preman melakukan pengancaman. Pemirsa, informasi pertama diawali 17 anak buah kapal atau ABK kedua kapal motor illegal fishing yang ditangkap TNI Angkatan Laut di perairan Kepulauan Nias kini menjalani pemeriksaan di Lanal Nias beserta seluruh barang bukti berupa bom ikan siap dilimpahkan kepada kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya. Perkembangan terkini mengenai penindakan TNI Angkatan Laut terhadap dua kapal motor berkapasitas 16 gross toni yang tengah melakukan aktivitas illegal fishing di perairan maritim Kepulauan Nias. Saat ini 17 anak buah kapal atau ABK serta nakoda seluruhnya sudah tiba di Pangkalan Angkatan Laut Nias. Pemeriksaan oleh petugas penyidik TNI Angkatan Laut Lanal Nias bagi para ABK hingga hari ini telah selesai dilaksanakan. Demikian juga semua barang bukti yang terdiri atas komponen material bahan peledak telah diklasifikasi dan dikelompokkan berdasarkan kepemilikan dari masing-masing kapal, yakni kapal motor Cahaya Mulia Bahari dan kapal motor Yanti 08 asal kota Sibolga. Komandan Lanal Nias, Kolonel Laut Wisnu Ardiansyah menjelaskan, dari hasil penyelidikan sebagaimana kewenangan TNI, kedua kapal beserta seluruh ABK terancam melanggar pasal 84 Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2024 dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara dengan denda sebesar 1,2 miliar. Selanjutnya, mulai hari ini seluruh administrasi termasuk berkas berita acara pemeriksaan dan para ABK terduga pelaku illegal fishing diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Untuk kedua kapal ini diancam melanggar pasal 84 Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara dengan denda sebesar 1,2 miliar rupiah. TNI Angkatan Laut berkomitmen untuk memperketat keamanan maritim sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana ilegal. Salah satunya adalah illegal fishing. Diberitakan sebelumnya, dua kapal motor yakni kapal motor Cahaya Mulia Bahari dan kapal motor Yanti 08 diamankan petugas TNI Angkatan Laut saat tengah melakukan aktivitas illegal fishing di sekitar Pulau Sambulaling dan Pulau Ular Pini, Kabupaten Nias Selatan beberapa waktu lalu. Tindak pidana tersebut berpotensi merusak habitat ikan di laut sehingga pihak kejaksaan telah didesak menangani kasus ini tanpa kompromi. Ya, selama saya bertugas ini yang kedua ya. Yang pertama itu udah memperoleh putusan yang inkrah dalam berkekuatan hukum tetap. Ya, kalau tadi menyangkut apa yang disampaikan dari Pak Wakil DPRD, ya nanti kita lihat hasil penyidikannya apakah terpenuhi dari alat bukti untuk mendudukan ya seperti yang disampaikan apakah pemilik kapal bisa tidak disangkakan atau disangkakan tidak pidana perikanan ini. Karena kita juga pihak kejaksaan belum menerima hasil penyidikan. Ini masih koordinasi dalam batas koordinasi tingkat penyelidikan yang dilakukan oleh pihak TNI AL. Terkait kasus ini, semua pihak diminta berperan menjaga keamanan maritim tanpa illegal fishing. Aliasa Telau Benua TVRI Sumatera Utara melaporkan. Maling tabung gas ukuran 3 kg dalam jumlah besar milik salah satu pangkalan di Binjai hingga viral di media sosial. Ternyata merupakan sindikat yang pelaku berinisial H, warga Jalan Medan Area Selatan Gang Bilal, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Kawanan ini sering beraksi melakukan pencurian tabung gas di beberapa pangkalan gas ukuran 3 kg di Kota Binjai. Aksi mereka baru terhenti setelah berhasil ditangkap pihak kepolisian. Penangkapan pelaku terungkap setelah aksinya terekam CCTV
saat sedang mencuri 60 tabung gas di salah satu pangkalan di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat pelaku datang ke lokasi kejadian dengan mengendarai mobil berwarna putih. Dibantu seorang rekannya, pelaku turun dari mobil dan langsung mengambil 60 tabung gas dan dimuat ke dalam mobil. Mereka membobol pangkalan gas tersebut dengan cara merusak gembok pagar, lalu dengan santainya mengangkat satu persatu tabung gas. Kapolres Binjai, AKBP Bambang C. Utomo membenarkan bahwa pelaku merupakan sindikat. Ia menambahkan, salah satu pelaku yang terlibat kasus pencurian tabung gas dalam jumlah besar di Kota Binjai ini telah diamankan berikut barang buktinya. Sedangkan 3 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Tersangka merupakan spesialis pelaku pencurian tabung gas yang sering beraksi di beberapa lokasi seperti di Kelurahan Nangka, Kelurahan Jatinegara, Kelurahan Payaroba, dan Kelurahan Mencirim. Saat ditangkap, petugas turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit handphone, 1 baju warna biru dongker, 1 celana pendek motif batik, dan 60 tabung gas LPG. 3 tersangka lainnya sudah kita terbitkan DPO, masih kita lakukan pengejaran. Pukul 00.30, 4 tersangka ini menggunakan kendaraan roda 4. Dia memantau di wilayah Binjai dan pukul 03.00 dini hari ke TKP di Jalan SM Raja 69 dengan menggunakan alat besi, linggis untuk membongkar gudang daripada agen gas LPG 3 kilo. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Binjai guna dilakukan pengembangan dan penyidikan lebih lanjut. Sound Bite dari Kota Binjai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Endang Junaidi melaporkan. Pemirsa, sekelompok perampok bersenjata menyatroni toko grosir di Jalan Kartini, Kota Kisaran. Aksi mereka terekam kamera pemantau atau CCTV. Betul, ya kan? Kamera pengawas CCTV ini diviralkan oleh korban di media sosial sesaat sebelum pelaku diciduk oleh polisi. Dalam rekaman ini, terlihat pelaku yang datang seorang diri menggedor pintu rumah korban untuk meminta jasa keamanan parkir mobil korban yang berada tepat di depan rumah korban. Kesal karena tidak ditanggapi, pelaku sempat mengancam akan merantai pagar rumah korban. Peristiwa pengancaman ini terjadi di kawasan Jalan Seikra, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Tidak berselang lama dan kurang dari 24 jam, petugas Satreskrim Polrestabes Medan meringkus pelaku dan membawa ke Mapolrestabes Medan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto mengatakan, uang parkir yang diminta korban tidak beralasan, sebab mobil korban parkir tepat di depan rumahnya sendiri. Oleh karenanya, petugas menahan pelaku berikut barang bukti, sebuah rantai sepanjang kurang lebih 1 meter. Premanisme berkedok parkir liar. Dari situlah kami mendapatkan berita sehingga kita tidak lanjuti. Memang benar dari CCTV yang kita peroleh dan dari medsos terkait video tersebut, kita amankan satu orang yang diduga melakukan pengancaman terhadap pemilik rumah sekaligus menjadi tempat usaha di Jalan Seikra. Polisi meminta agar masyarakat tidak perlu takut terhadap aksi premanisme yang memang marak terjadi di Kota Medan. Untuk itu, warga diminta untuk tidak ragu melaporkan kepada polisi jika mengalami aksi serupa. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya datang dari aksi tindakan tegas terhadap premanisme kembali dilakukan oleh petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan. Kali ini seorang diduga preman diamankan setelah mengancam warga dengan modus meminta uang parkir terhadap kendaraan roda 4. Korban yang diparkir di depan halaman rumahnya sendiri. Betul, ya kan?
Kamera pengawas CCTV ini diviralkan oleh korban di media sosial sesaat sebelum pelaku diciduk oleh polisi. Dalam rekaman ini, terlihat pelaku yang datang seorang diri menggedor pintu rumah korban untuk meminta jasa keamanan parkir mobil korban yang berada tepat di depan rumah korban. Kesal karena tidak ditanggapi, pelaku sempat mengancam akan merantai pagar rumah korban. Peristiwa pengancaman ini terjadi di kawasan Jalan Seikra, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Tidak berselang lama dan kurang dari 24 jam, petugas Satreskrim Polrestabes Medan meringkus pelaku dan membawa ke Mapolrestabes Medan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto mengatakan, uang parkir yang diminta korban tidak beralasan, sebab mobil korban parkir tepat di depan rumahnya sendiri. Oleh karenanya, petugas menahan pelaku berikut barang bukti, sebuah rantai sepanjang kurang lebih 1 meter. Premanisme berkedok parkir liar. Dari situlah kami mendapatkan berita sehingga kita tidak lanjuti. Memang benar dari CCTV yang kita peroleh dan dari medsos terkait video tersebut, kita amankan satu orang yang diduga melakukan pengancaman terhadap pemilik rumah sekaligus menjadi tempat usaha di Jalan Seikra. Polisi meminta agar masyarakat tidak perlu takut terhadap aksi premanisme yang memang marak terjadi di Kota Medan. Untuk itu, warga diminta untuk tidak ragu melaporkan kepada polisi jika mengalami aksi serupa. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. Pemirsa, sekelompok perampok bersenjata menyatroni toko grosir di Jalan Kartini, Kota Kisaran. Aksi mereka terekam kamera pemantau atau CCTV. Toko grosir yang menjual bahan sembako dan makanan di Jalan Kartini, Kisaran ini menjadi sasaran perampokan. Pelaku yang berjumlah lebih dari 2 orang ini beraksi dengan mematikan lampu depan toko. Selanjutnya, pelaku menggunakan alat untuk merusak pintu dan berhasil masuk ke dalam toko. Pemilik toko yang terbangun hanya bisa pasrah karena pelaku mengancam dengan senjata. Pelaku kemudian mengambil sejumlah barang seperti laptop dan uang tunai dari dalam laci jualan korban. Aksi perampokan ini tidak berlangsung lama karena pekerja dan keluarga pemilik toko terbangun dan melakukan perlawanan dengan mengejar pelaku, sehingga para perampok tersebut kabur menggunakan mobil. Akibat kejadian tersebut, pemilik toko mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Saat ini korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Asahan dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Itu sekitar jam 5.20 itu kan posisi kami lagi tidur di sini. Jadi ada kedengaran kayak bising-bising gitu kan. Jadi pas bangun itu malingnya udah berdiri di depan pintu. Udah terbuka lah pintunya. Jadi langsung masuk. Pas mau masuk itu dia bilang tembak gitu. Jadi kan karena kami cewek semua, kami juga ketakutan. Jadi pas begitu dibilang tembak, ada tunjuk alat gitu. Gak tahu itu entah tembak atau apa, kayaknya tembak sih. Datang, nunjukin, jadi ngancam. Jadi disuruhlah serahkan gitu. Jadi posisinya kami gak langsung menyerahkan barang apapun. Cuma punya itu tetap di meja, baru kasih di juga, jadi direbut. Dari Kabupaten Asahan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Taufik melaporkan. Pemirsa, wilayah Sumatera Utara memasuki fase pergeseran iklim dari musim hujan ke musim panas mulai Juni hingga Desember 2025. BPBD Sumatera Utara menghimbau masyarakat agar tetap waspada untuk potensi kebakaran hutan dan juga lahan. Pergeseran musim mempengaruhi tingginya risiko kebakaran hutan atau karhutla di beberapa wilayah Sumatera Utara. Wilayah yang berpotensi terdampak kebakaran hutan dan lahan diantaranya Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo, Kabupaten Toba, Kabupaten Dairi, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Padang Lawas. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Utara,
Tuah Taramajaya Saragih di kantor BPBD Sumatera Utara, Jalan Medan Binjai kilometer 10, Sunggal kemarin siang. Kesiapsiagaan personil BPBD Sumatera Utara melakukan pemantauan perubahan cuaca yang berdampak kepada potensi kebencanaan. Selain itu, tim unit reaksi cepat melaksanakan latihan rutin yang terbagi dalam evakuasi korban dan pemadam kebakaran. Sejumlah wilayah di Sumatera Utara yang berpotensi terjadinya kebakaran menjadi fokus pemantauan karena faktor geografisnya. Maka dihimbau kepada masyarakat tidak menciptakan titik api. Kebiasaan masyarakat masih harus diedukasi terkait penanganan karhutla, di mana kebiasaan masyarakat membersihkan lahan dengan cara dibakar. Untuk itu, BPBD akan memprioritaskan pemantauan perubahan iklim di wilayah yang tinggi kemungkinan terjadinya karhutla melalui pusat pengendalian operasi. Untuk itu, masyarakat saya mengajak senantiasa untuk waspada, untuk mengantisipasi, memperhatikan lingkungan sekitar. Dan jika terjadi hal-hal di luar dugaan kita akan terjadi potensi-potensi kebakaran, kami meminta untuk mengantisipasinya dengan mengevakuasi secepat mungkin dan menghindari tempat-tempat yang berpotensi terhadap kebakaran hutan lahan itu sendiri. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan rapat koordinasi terkait perubahan cuaca yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, serta akan mengedarkan surat himbauan ke Kabupaten Kota Sumatera Utara. Pemirsa, petugas unit Resmob Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan meringkus 4 orang kawanan debt kolektor yang telah melakukan perampasan dengan kekerasan terhadap korbannya yang merupakan seorang wanita dan berprofesi sebagai dokter di Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas unit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan bergerak cepat meringkus 4 kawanan debt collector atau kelompok penagih hutang. Keempat tersangka yakni Yusrizal Siagian, Andi Marpawum, Badia Simarmata, dan Rindu Tambunan diringkus polisi setelah melakukan perampasan dengan kekerasan terhadap korbannya yang merupakan seorang wanita di kawasan Kota Medan beberapa waktu lalu. Kawanan penagih hutang ini memberhentikan dengan paksa laju mobil korban, lalu berupaya merampas kunci mobil serta handphone korban saat korban hendak memvideokan aksi para tersangka. Akibat dari peristiwa tersebut, korban yang saat itu sedang bersama dengan anak-anaknya yang masih berusia di bawah umur mengalami trauma psikis. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan menegaskan bahwa penyitaan barang atau apapun hanya dibenarkan jika telah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terjadi di Jalan Stasiun, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota. Adapun barang yang kemudian dirampas, ya, ada 1 unit HP merek iPhone sebagai barang bukti ya, tipe 12 Pro Max. Lalu 1 unit mobil Avanza warna hitam, nopol BK 1813 VV. Para tersangka ini juga masuk dalam kategori tindakan premanisme dan perampasan dengan kekerasan. Keempatnya dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Geopark Danau Toba terancam keluar dari UNESCO karena sudah mendapatkan peringatan kuning dari UNESCO. General Manager Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark Azizul Kholis meminta peran aktif pemerintah dan juga masyarakat agar kawasan Danau Toba mendapatkan kartu hijau dan tidak keluar dari UNESCO. Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan awak media di Kota Medan pada Kamis sore. Azizul menyebut bahwa masih banyak pekerjaan yang belum selesai untuk menyelesaikan permasalahan Geopark Danau Toba.
sehingga pihak UNESCO memberikan kartu kuning kepada Danau Toba. Selain itu, UNESCO juga memiliki kriteria begitu banyak dan harus disiapkan secara komprehensif. Namun, pihaknya mengalami kesulitan saat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba, juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat, karena saat itu sedang memasuki masa transisi dan membutuhkan waktu. Selain itu juga, partisipasi masyarakat pelestarian edukasi yang kurang dan fasilitas infrastruktur yang minim, serta kegiatan riset yang tidak optimal. Namun tidak adanya dana untuk koordinasi dengan pihak UNESCO dalam bentuk partisipasi ikut konferensi internasional Global Geopark juga menjadi kendala. Azizul Kholis menambahkan, hal ini sangat sulit karena keterbatasan dana, di mana UNESCO saat melaksanakan konferensi internasional berada di luar Asia Tenggara, seperti di negara Chili, Korea dan Yunani, serta pihaknya hanya mampu menghadiri kegiatan di kawasan Asia Tenggara. Begitu juga dengan permintaan UNESCO yang kini belum terwujud, yaitu surat keterangan perlindungan cagar budaya dengan surat keterangan para bupati di Geopark secara hukum. UNESCO sangat khawatir Danau Toba tidak lestari akibat tidak adanya surat keterangan secara resmi. Oleh karena itu, ia meminta peran aktif masyarakat dan pemerintah agar Danau Toba bisa mendapatkan green card. Kenapa Toba Caldera kita mendapatkan kartu kuning? Ya, memang sejak pertama sekali kita mengusulkan menjadi Geopark expiring itu tahun 2010 kita memang belum berhasil. 2017 juga kita belum berhasil karena ternyata UNESCO ini memiliki kriteria yang begitu banyak dan harus kita persiapkan secara komprehensif. Sedangkan kita tahu bahwa kita juga harus mengkoordinasikan dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat yang juga ada masa transisi, itu membutuhkan waktu. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Reski Herdana melaporkan. Ratusan warga yang berada di Desa Tandem Hilir 1 Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang menyerbu kantor desa untuk melakukan pengobatan gratis. Pengobatan gratis yang dilaksanakan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Program Keperawatan dan Kebidanan dilakukan oleh sejumlah mahasiswa praktek kerja lapangan bekerja sama dengan Puskesmas Kota Datar yang dihadiri langsung oleh Ketua Sekolah Tinggi Dr. Fitria Aldi. Pengobatan gratis ini ditujukan untuk warga kaum lansia dengan memeriksa berbagai jenis penyakit seperti cek gula darah, kolesterol, darah tinggi, asam urat, jantung, serta berbagai penyakit lainnya. Kesempatan pengobatan gratis ini tidak disia-siakan warga Desa Tandem Hilir 1. Kantor desa dipadati sejak pagi hari, khususnya para kaum lansia. Tidak hanya itu, para kaum lansia ini juga diberikan makan bergizi dan vitamin sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo, yakni kesehatan rakyat harus diutamakan. Banyaknya warga yang mengetahui pentingnya arti kesehatan membuat para tenaga medis Puskesmas Kota Datar, Kecamatan Hamparan Perak harus bekerja ekstra keras yang dibantu oleh para mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Kesehatan Flora Medan. Kepala Desa Tandem Hilir 1, Herianto mengatakan, jumlah lansia yang hadir untuk mengikuti pengobatan gratis sebanyak 119 orang yang berkolaborasi dengan pihak desa dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dan bersumber dari anggaran dana desa. Yang mana lansia ini kadang mau berobat sangat kesulitan, makanya kita buat pengobatan gratis. Masyarakat sangat beruntung karena di mana masyarakat sekarang sangat kesulitan untuk mencapai obat-obat gratis, makanya kita fasilitasinya. Di dalam hal ini juga setiap harinya atau setiap minggunya kita tetap mengadakan posyandu di dusun masing-masing, kita beri makanan tambahan, kita beli stiknya, kita berikan untuk kesehatannya. Salah seorang warga Suminah mengatakan sangat senang dengan adanya pengobatan gratis yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa karena bisa mendapatkan obat dengan gratis dan mengetahui penyakit yang diderita.
kuning makanya. Di depan kan ada itu yang nyewa situ sampai ibu itu nyewa di depan mau rumah. Ya berobat kan supaya sembuh lah ya kan. Kuning memang orangnya enggak kan. Pengobatan gratis yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ini akan dilakukan setiap minggu dengan sasaran lansia dan balita, khususnya yang berada di Kecamatan Hamparan Perak. Dari Kabupaten Langkat, kontributor TVRI Sumatera Utara, Desa Armaya melaporkan. Ibu Sania. Ya pemirsa, selanjutnya kita simak informasi haji. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ribuan warga dan Forkopimda melepas ratusan calon jemaah haji yang masuk kelompok terbang 19 embarkasi Medan. Diangkut menggunakan 11 bus dan mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. Beginilah suasana tepung tawar dan upah-upah sebelum pelepasan ratusan jemaah haji Labuhan Batu menuju embarkasi Medan di Aula Asrama Haji Komplek Masjid Raya Ujung Bandar Rantau Selatan, Labuhan Batu, pada Kamis malam. Kepala Kantor Kementerian Agama Labuhan Batu, Asbin Pasaribu menjelaskan, jumlah keseluruhan jemaah haji Labuhan Batu berjumlah 362 orang yang tergabung dalam kloter 19. 2 orang telah berangkat lebih awal yang tergabung dengan jemaah kloter 13. Untuk usia jemaah haji tertua berusia 93 tahun seorang wanita. Bahkan ada terlihat jemaah haji yang dipapah dan digendong petugas saat menaiki bus. Sedangkan jemaah haji termuda berusia 22 tahun terdapat 2 orang pria dan wanita. Untuk mengurangi daripada lelahnya jemaah mengangkat turun naik kelas, maka dan juga kelelahan mereka naik turun dari kereta api ke bus ke kereta api, maka diskusi dengan Ibu Bupati memilih moda transportasi dengan menggunakan bus. Tidak seperti 2 tahun sebelumnya, keberangkatan jemaah haji ini menggunakan kereta api Indonesia sebagai moda transportasi. Pada tahun 2025 ini, sebanyak 11 bus menuju embarkasi Medan. Keberangkatan kloter 19 jemaah haji Labuhan Batu menuju embarkasi Medan ini dilepas oleh Bupati Labuhan Batu, Maya Hasmita, bersama Forkopimda dan masyarakat. Bupati Labuhan Batu, Maya Hasmita berharap agar para jemaah senantiasa menjaga kesehatan selama menjalani ibadah haji. Insya Allah kita mendoakan semoga para jemaah menjalankan ibadah rukun kelima secara lancar, sehat, berkah, dan menjadi haji dan hajah yang mabrurah dan pulang ke Labuhan Batu dan pada sehat juga dan berkumpul kembali dengan keluarga secara lengkap dengan jumlah jemaah 362 orang. Dijadwalkan jemaah haji ini nantinya tiba di tanah air pada 3 Juli 2025 mendatang. Dari Kabupaten Labuhan Batu, kontributor TVRI Sumatera Utara, Syaiful Ahmad melaporkan. Sejumlah dinas yang membidangi fungsi peternakan Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara mengikuti rapat koordinasi terkait hewan kurban Presiden Republik Indonesia di Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Tahibonar Simatupang, Medan kemarin siang. Presiden Prabowo menyumbang 34 sapi untuk Sumatera Utara pada Idul Adha 2025. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Zakir Syarif Daulay, memastikan pelaksanaan kurban Presiden Prabowo di Provinsi Sumatera Utara pada Idul Adha 2025 mendatang berjalan dengan baik. Langkah ini dilakukannya dengan memulai rapat koordinasi bersama sejumlah dinas yang membidangi fungsi peternakan Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Sejumlah dinas mulai mengisi formulir perjanjian pembayaran, pemilihan hewan kurban, dan pemilihan lokasi masjid yang menerima kurban. Presiden Prabowo akan menyumbang sebanyak 34 sapi pada kurban Idul Adha 2025 untuk Provinsi Sumatera Utara. Untuk Sumatera Utara, Presiden menyumbang 1 ekor sapi dengan bobot 1 ton
yang akan dilaksanakan kurban di Kabupaten Deli Serdang. Masing-masing kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara nantinya akan mendapat 1 ekor sapi minimal dengan bobot 800 kg. Sesuai instruksi Presiden, bantuan kemasyarakatan untuk sapi kurban ini didistribusikan kepada seluruh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Berarti ada 33 kabupaten kota plus 1 untuk provinsi. Yang khusus provinsi tadi akan diserahkan ke Kabupaten Deli Serdang. Tapi masing-masing kabupaten juga sudah mendapat masing-masing 1 ekor dengan berat minimal 800 kg. Dan sesuai persyaratan syariat Islam juga tidak cacat, sehat, dan berumur lebih dari 2 tahun. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Kalangan peternak sapi dan kambing di Kota Binjai kewalahan untuk memenuhi permintaan hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha 2025. Karena permintaan hewan kurban terus meningkat jelang Idul Adha yang jatuh pada 6 Juni mendatang, sedangkan stok hewan telah habis dipesan. Salah seorang peternak sapi dan kambing, Zulfirman Syah mengatakan, hingga hari ini seluruh sapi miliknya telah di-booking untuk perayaan Idul Adha. Seratusan sapi di kandangnya seluruhnya sudah dijual untuk Idul Adha dan menyisakan sapi betina. Sedangkan kambing atau domba sudah hampir 700 ekor yang laku terjual. Sementara itu, permintaan hewan kurban terus berdatangan dari Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Medan, dan Deli Serdang. Meskipun kewalahan untuk mencari pasokan sapi, dirinya masih menerima pesanan sapi dan kambing untuk kurban. Menurutnya, untuk konsumen yang datang tetap dilayani dan hanya memperlihatkan sapi atau domba sebagai contoh. Jika konsumen setuju, maka akan dicari sapi atau domba seperti contoh tersebut dari peternak mitra yang ada di berbagai lokasi di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Pihaknya menyediakan berbagai jenis sapi untuk kurban, mulai dari sapi lokal, sapi limousin, Brahman, dan simental. Harganya mulai dari 12 juta rupiah hingga termahal 80 juta rupiah. Sedangkan untuk kambing atau domba, paling murah 900.000 rupiah dan 7 juta rupiah per ekor. Permintaan hewan kurban ini juga naik 30% dibandingkan tahun lalu. Nah, tapi alhamdulillah juga antusiasme mungkin akhir-akhir mau mendekat menjelang Idul Adha ini sangat banyak ya. Alhamdulillah minat dan pesanan juga banyak dan kita alhamdulillah kewalahan dan juga kadang-kadang stoknya itu yang nggak tersedia gitu. Dari Kota Binjai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Endang Junaidi melaporkan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Sabtu 24 Mei 2025. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Nancy Nini Tambunan, perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang berlaku hari Sabtu 24 Mei 2025 di wilayah Sumatera Utara. Untuk pagi hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara, siang hingga sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di beberapa wilayah di Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi di wilayah Asahan, Labuan Batu Utara, dan Langkat. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat dan Serdang Bedagai. Suhu udara diperkirakan 15 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara 60 sampai 98%. Angin dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 4 sampai 11 km per jam. Untuk titik panas, berdasarkan pantauan tanggal 22 Mei 2025, terdapat 1 titik panas di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai timur, lereng timur, pantai barat,
lereng barat dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Pantau terus update informasi cuaca di Instagram @info_bmkg Sumut. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Zain pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.